Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Benny Mamoto menyebut 37 mantan anggota Front Pembela Islam atau FPI bergabung dengan kelompok teroris. Namun pernyataan Benny itu dibantah kuasa hukum FPI Aziz Yanwar yang menyebut FPI sebagai organisasi kemanusiaan. Keterlibatan 37 anggota dan mantan anggota FPI dengan sejumlah kelompok teroris di tanah air berawal dari pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Menurut Benny yang juga menjabat Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, 37 anggota dan mantan anggota FPI berstatus terdakwa kasus terorisme yang bergabung dengan Jemaah Ansarud Daulah atau JAD dan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Benny mendapatkan data dari laman sejumlah pengadilan negeri yang menangani masing-masing perkara. Pernyataan Benny dibantah kuasa hukum FPI Aziz Yanwar. Menurut Aziz, data yang ada tidak bisa digeneralisasi karena FPI tidak memiliki kebijakan yang mengarahkan anggotanya terlibat dalam aksi terorisme. Katakan kalau garis besar organisasi jelas kita untuk kemanusiaan dan itu resmi. Perihal masalah tadi kalaupun benar ada terlibat gitu kan, itu tidak bisa dikatakan dan digeneralisir karena jelas FPI terkait senjata apalagi itu sudah jelas di aturan, bahkan di kartu anggotanya dilarang untuk menggunakan atau memiliki senjata termasuk senjata api. Demikian. Selanjutnya, data keterlibatan 37 anggota dan mantan anggota FPI dengan kelompok teroris disarankan Benny Mamoto menjadi masukan untuk polisi dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anggota FPI. Tim Liputan Kompas TV. Saudara 37 anggota dan mantan anggota FPI yang menjadi terdakwa kasus terorisme, kita akan bahas bersama dua narasumber. Pertama ada Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanwar dan juga sudah bergabung Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Selamat sore Bung Aziz, Bung Ridwan. Selamat sore, Lucian. Saya ke Bung Aziz dulu, Bung. Jadi terakhir Anda katakan mau cross check dulu 37 nama yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto. Sudah di cross check, benarkah itu adalah anggota dan mantan anggota FPI? Ya, jadi mengenai hal tersebut kita belum sepenuhnya memeriksa apakah hal tersebut akurat atau tidak. Yang jelas sebenarnya kita sebelum itu mempertanyakan kapasitas dari Kompolnas ya untuk mempermasalahkan hal ini gitu loh. Padahal tupoksinya kan Kompolnas itu kan terkait memberi pertimbangan presiden dan membantu presiden untuk kebijakan Polri ya, bukan kebijakan FPI. Jadi menurut kami ini agak aneh dan tumpang tindih tugasnya. Kita justru mempertanyakan bagian dari tugas Kompolnas tadi anggota harian ya. Untuk permasalahan ini. Ketua harian, menurut Anda kenapa? Ya, justru saya bertanya kenapa yang tupoksinya sesuai Perpres 17/2011 kan memang membantu presiden untuk terkait kebijakan Polri seperti itu, malah ini kebijakan FPI kan seperti itu. Jadi kita justru bertanya-tanya apa maksudnya. Oke, tapi secara internal tadi Anda sebut Anda belum cross check ya nama-namanya. Tapi secara internal Anda sebutkan bahwa ada aturan tegas, nggak boleh ada kepemilikan senjata api. Itu diterapkan secara baik secara internal di FPI, ada pengawasan yang jelas gitu? Iya, kita jelas memang ada sanksi dan tindakan terkait hal-hal yang memang melanggar ketentuan undang-undang negara ya seperti itu. Jadi memang kita tegas, ada beberapa sanksi juga dijatuhkan terhadap anggota-anggota yang memang melanggar ya aturan dari negara seperti itu. Jadi kalau memang sudah terbukti melanggar aturan agama dan aturan negara itu akan ditindak tegas. Oke, ini kan disebutkan oleh Pak Benny sudah sebagai terdakwa begitu. Jadi apakah sudah dilakukan secara internal ini 37 nama ini benar atau tidak benar adalah anggota FPI? Jadi begini, kalau kita dalam sepengetahuan saya di FPI itu ada keanggotaan dibuktikan dengan kartu anggota yang resmi terdaftar. KTA ya? Gitu. Jadi bukan hanya mengaku-ngaku, apalagi hanya kenal terus udah begitu datang ke acaranya FPI terus kemudian kita asumsikan sebagai anggota FPI ya seperti itu. Jadi kita harus jelas ada buktinya dulu. Selain itu, kalaupun memang sudah jelas terbukti ada kartu anggotanya seperti itu,
kita juga tidak bisa kan mengeneralis karena kami melihat dan menduga arahnya ini sebetulnya terkait dengan organisasi FPI sendiri seperti itu. Jadi menurut saya sebelum itu kita sudah jelaskan duluan bahwa FPI jelas jangankan bicara soal teroris gitu kan atau tindakan terorisme, menggunakan senjata dan membawa aja dilarang gitu loh. Jadi teror macam apa yang dimaksud seperti itu? Sedangkan arahnya terkait dengan FPI sendiri apa maksudnya, Bung Aziz? Ya tadi itu kan mengeneralisir seakan-akan kita menduga gitu kan bahwa ini arahnya bahwa FPI terlibat dengan terorisme kan. Boleh dikatakan seperti itu kan. Artinya pandangan masyarakat kan seperti itu. Makanya kita jelaskan dulu bahwa itu kalaupun benar, saya tegaskan dari awal, kalaupun benar itu adalah bagian dari individu yang tidak bisa digeneralisir. Saya sudah tegaskan misalnya satu partai banyak anggotanya terlibat korupsi. Apa kita katakan bahwa itu partai semuanya terkait partai tersebut arah kebijakannya terkait korupsi semua? Kan tidak. Itu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir individu per individu. Apalagi tadi sampai ada bahasan subjek terkait dengan FPI-nya. Sebagai organisasi begitu ya. Bung Ridwan, Anda melihat bagaimana data yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto ada 37 anggota dan mantan anggota FPI. Ini seperti apa konteksnya? Ya, saya tidak tahu pasti ya. Mungkin kalau soal itu kan pasti Pak Benny Mamoto yang bisa diklarifikasi. Tetapi dari data persidangan memang ada, ini perlu kami garis bawahi, mantan anggota FPI yang kemudian diduga dan divonis terlibat dalam kasus pidana terorisme. Kenapa saya bilang mantan? Karena pada saat dia ditangkap dan pada saat dia didakwa, itu statusnya adalah anggota dari sebuah organisasi yang bernama Jamaah Ansarud Daulah. Saya ambil contoh misalnya Zainal Ansori, itu adalah mantan anggota FPI Lamongan. Pada saat ditangkap pada tahun 2017 karena diduga membawa senjata api dari Filipina Selatan untuk penyerangan bom Tamrin, dia statusnya adalah anggota Jamaah Ansarud Daulah. Jadi ini memang saya setuju dengan Bang Aziz. Kita harus dudukkan ini secara objektif ya. Saya kira kalau kami di kampus di penelitian selalu objektif, kita melihat data itu berdasarkan fakta-fakta dan tidak melakukan apa yang disebut dengan demonisasi ya, atau justifikasi. Jadi saya kira memang FPI ini kan organisasi terbuka. Mereka pasti punya organisasi itu, pasti punya kantor-kantor. Ada catatan anggota di situ. Kemudian ada ketua-ketua di situ. Kemudian alamatnya jelas, organisasinya terbuka. Dan itu jelas bukan ciri-ciri organisasi teror. Karena kalau organisasi teror ya jangankan mempublikasi alamat kantor. Nama saja mereka pakai nama samaran gitu loh. Nah artinya kita tidak bisa kemudian menerapkan 37 itu kemudian seolah-olah FPI menjadi bagian dari organisasi teroris. Saya kira itu berlebihan ya. Kalau sampai seperti itu saya kira berlebihan. Oke, jangan sampai kemudian menurut Anda sampai ke stigmatisasi begitu ya. Kalau Bung Aziz pengawasan di internal terhadap anggota sendiri seperti apa? Tadi disebutkan bahwa ada juga yang sudah terpidana dan dia mantan anggota FPI. Itu seperti apa pengawasan di dalam? Ya, kalau mantan itu kan kita bisa cek nanti dia diberhentikan kenapa atau misalnya mengundurkan diri. Itu kan mekanismenya itu dari tingkat misalnya dia anggota apa, dari cabang kah, dari wilayah kah, dari daerah kah, atau dari pusat kah, seperti itu. Kemudian kalau dari cabang ada ketua DPC-nya yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut, bertanggung jawab kepada anggota dan juga sayap juangnya. Antara lain jika terjadi permasalahan atau terutama terkait dengan hukum itu, atau ada permasalahan moral, permasalahan terkait dua hal tadi, itu dari ketua akan mengambil tindakan tegas sebelum tentunya tabayun ya, seperti itu. Jadi cek dan rechecknya untuk keanggotaan itu lumayan ketat di FPI dari tingkat cabang sampai tingkat pusat. Jadi saya tadi sepakat dengan Bang Ridwan bahwa memang kita tidak seharusnya mengeneralisir karena kita ini ingin menyelesaikan masalah, bukan ingin menambah permasalahan. Artinya janganlah kita tidak suka atau benci pada sesuatu kemudian kita mengeneralisir yang buruk-buruk semua. Sementara yang baik kita tutup mata. Nggak seharusnya seperti itu. Apalagi itu muncul dari pejabat publik lah seperti itu.
Bung Ridwan, Anda melihat bagaimana seharusnya peran organisasi termasuk FPI untuk mencegah jangan sampai anggotanya terjerat atau ikut dalam paham-paham radikalisme dan bahkan tindakan atau aksi terorisme misalnya? Sebesar apa perannya? JAD itu memang mengincar kader-kader aktivis dari organisasi Islam. Saya ambil contoh misalnya Bahrun Naim. Bahrun Naim itu dulu sebelum bergabung ke JAD dan pergi ke Suriah sebagai salah satu tokoh ISIS di sana, dia aktif di Hizbut Tahrir Indonesia. Tapi kan kita tidak bisa bilang bahwa Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah setuju pengeboman. Karena strateginya berbeda. HTI menggunakan strategi yang non-violent. Dengan diskusi, dengan pemikiran. Tetapi kemudian Bahrun Naim tidak puas. Tidak puas lalu bergabung dengan JAD. Nah rata-rata memang seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak puas dengan organisasinya karena dianggap terlalu lunak, terlalu lembek, tidak sesuai dengan harapan mereka, itu mencari organisasi lain yang lebih keras. Nah, inilah yang kemudian mereka bertemulah dengan JAD itu yang afiliasinya ke ISIS dan membolehkan pengeboman, penusukan, penyerangan terorisme yang seperti yang sudah divonis di pengadilan itu. Bung Ridwan, narasi Pak Benny Mamoto adalah anggota dan mantan anggota, artinya ada juga yang masih aktif di FPI. Saya tidak tahu ya, mohon ditanyakan dulu ke Pak Benny Mamoto kalau soal itu. Karena begini, data-data itu kan selama ini ada di pengadilan, ya. Dan database pengadilan itu sangat jarang kemudian ada data yang disebut dengan data anteseden. Data anteseden itu artinya data rekam jejak. Data rekam jejak itu sangat jarang. Rekam jejak seseorang sebelum bergabung ke sebuah organisasi terorisme itu sangat jarang. Tapi sekali lagi, karena FPI itu adalah organisasi terbuka, saya kira Bang Aziz juga bisa melakukan verifikasi mandiri ya, ini usulan. Verifikasi mandiri ke organisasinya. Kemudian nanti diumumkan saja ke publik gitu loh. Dari yang 37 yang disampaikan Bang Benny Mamoto itu, mana yang benar, mana yang mantan, dan mana yang tidak benar gitu. Sehingga kemudian sumber publik itu mendapatkan dua sumber yang sama-sama akurat. Selama ini kan kita mendengarnya dari satu versi, dari Kompolnas Pak Benny Mamoto. Sementara dari FPI kan belum melakukan bantahan secara clear ya, 37 nama itu. Dan saya tadi katakan, saya contohkan Zainal Ansori. Itu mantan FPI Lamongan. Tapi kan tidak bisa kemudian tadi Bang Aziz sampaikan bahwa tidak bisa kemudian disebut sebagai FPI Lamongan pendukung terorisme. Ini berbeda sekali konteksnya. Bung Ridwan, ini masalahnya dari segi kuantitas, dari segi jumlah nggak hanya satu, ada 37 begitu ya disebut anggota dan mantan anggota FPI. Iya, betul ya. Justru itu, Frit. Jadi karena jumlahnya yang begitu banyak, kan bisa dilakukan verifikasi mandiri. Verifikasi internal oleh organisasi maksud saya. Sekali lagi, FPI itu kan organisasi. Dia punya ketua, dia punya sekretaris, dia punya badan hukum, bantuan hukum. Di situ kan kemudian bisa kelihatan mana 37 itu apakah benar semuanya mantan anggota FPI ataukah tidak. Ini kan versi FPI-nya yang kita tunggu-tunggu dari Bang Aziz. Oke, saya beri kesempatan ke Bung Aziz dulu. Bung Aziz, benar apakah ada rencana dalam waktu dekat untuk melakukan verifikasi internal dan diumumkan ke publik tadi sebagaimana disebutkan Bung Ridwan? Yang jelas gini, Bang Ridwan dan Mbak Fris. Jadi FPI ini organisasinya berjalan. Artinya dari tingkat DPC ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, itu berjalan. Artinya jika memang ada terpidana di sana, itu sudah pasti dalam kasus apapun dia akan diberhentikan. Itu di ADRT? Gitu loh. Jelas di situ. Kalau ada, jadi kalau misalnya dia terpidana, kasus apa nih gitu kan? Kasusnya bukan yang amar ma'ruf nahi munkar dan terkait dengan kebijakan organisasi ya. Maksudnya misalnya terkait misalnya aksi demonstrasi, kemudian ada permasalahan hukum, kemudian dia dipidana, itu mungkin lain ya. Tapi kalau di luar garis organisasi dalam hal ini, itu sudah jelas akan diberhentikan. Makanya tadi kalau dibilang mantan, saya tidak membantah. Mungkin ada gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Ridwan juga kan. Kalau yang masih aktif jadi anggota? Tapi itu sekali lagi tidak bisa digeneralisir bahwa FPI seperti itu. Dan terkait anggota sudah dijelaskan tadi. Kalau misalnya terlibat dalam kasus terorisme itu kan dipidananya lama. Ya kan? Tidak ada yang sebulan 2 bulan biasanya kan, sepengetahuan kami kan. Nah, itu sudah pasti terlibat, kemudian di luar organisasi, jelas dia menyimpang kan.
artinya kita berhentikan, seperti itu. Jadi kalau itu sudah pasti kita berhentikan, karena sudah melanggar hukum negara, ya kan? Sudah melanggar aturan agama. Berarti Karena kan mekanisme gitu. internal bisa berlaku. Bung Ridwan, apa Anda lihat dari kajian Anda atau dari kacamata Anda, apa yang membuat mereka setidaknya 37 anggota dan mantan anggota ini yang kemudian beralih organisasi, katakanlah bergabung dengan kelompok-kelompok terorisme begitu? Apa faktor penyebabnya? Rata-rata dari beberapa penelitian yang kita lakukan adalah ketidakpuasan di dalam organisasi asalnya. Jadi rata-rata mereka ini sangat bersemangat untuk misalnya mendukung pemerintahan yang disebut dengan Daulah Islamiyah itu atau khilafah itu. Ini saya ambil contoh misalnya Bahru Naim. Dia kan tidak puas dengan HTI karena HTI selama ini hanya berwacana saja menurut dia. Karena itu kemudian dia begitu ketemu dengan Aman Abdurrahman, dia berbaiat dan lalu pergi ke Suriah menjadi anggota ISIS. Nah, Fritz, itu 37 itu semuanya masih hidup. Kalau memang benar ya, artinya ini juga usulan ke teman-teman media, Kompas TV, mereka kan bisa diwawancara. Bahkan sebagian setahu saya sudah bebas. Salah satunya misalnya yang sudah bebas itu misalnya Pak Sofyan Sauri, yang dikatakan beredar berita bahwa dia merekrut FPI Aceh untuk latihan militer di Jalin Janto. Beliau sudah bebas dan sebagai orang normal bermasyarakat seperti biasa, seperti hari ini. Dan saya kira itu bisa juga dihadirkan ya sebagai salah satu narasumber supaya kemudian publik ini bisa mendengar secara detail dan clear apa yang kemudian melatar belakangi dia bergabung dengan organisasi terorisme. Oke, jadi masing-masing dari 37 pun punya alasan yang berbeda-beda. Tadi yang Anda garis bawahi adalah ketidakpuasan terhadap organisasi awal. Terakhir, Bung Aziz, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Ridwan, adakah rencana untuk mengklarifikasi ini supaya clear apakah benar anggota dan mantan anggota FPI yang terlibat ini dengan alasan tertentu itu bisa diklirkan ke publik? Ya, mungkin ada, tapi mekanismenya yang jelas tadi kita sudah utarakan. Kalau memang ada permasalahan hukum, apalagi terkait terorisme, sudah pasti akan ada tindakan hukum. Artinya tindakan hukum di organisasi. Artinya diberhentikan. Berarti yang bersangkutan bukan lagi anggota FPI. Itu yang saya katakan yang pertama, Fris dan Bang Ridwan. Lalu yang kedua saya sampaikan, FPI ini jangankan yang masih hidup. Yang sakit, yang sudah meninggal di bencana saja dibantu. Jadi tidak mungkin anggota FPI yang resmi itu melakukan hal-hal tadi yang menimbulkan bencana kemanusiaan tadi, termasuk dalam hal ini terorisme. Jadi saya sampaikan jangankan yang hidup, yang mati, yang meninggal, yang tewas di dalam bencana, kemudian yang sakit saja dibantu habis-habisan dengan segenap jiwa dan raga. Apalagi yang masih hidup, pasti dilindungi. Demikian Mbak Fristian dan Bang Ridwan. Baik, terima kasih Bung Aziz Yanuar, Sekretaris Bantuan Hukum FPI dan juga Direktur The Indonesia Intelligence Institute. Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu untuk Anda.